Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan, NIM 501190349 dari kelas 2J Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Tahan Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Z. Haryanto sebagai dosen mata kuliah pengantar manajemen. Saya akan memulai dari soal pertama. Apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Sini saya akan memulai dengan pengertian manajemen. Manajemen adalah unsur yang sangat penting. Sebuah organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan baik jika manajemen di dalamnya juga teratur dan kondusif. Melalui manajemen yang baik akan meningkatkan kualitas organisasi dan lingkungan kerja yang positif. Oleh karenanya, manajemen tidak dapat dipisahkan dengan segala jenis organisasi atau perusahaan. Manajemen bukan hanya mencakup pengertian mengatur organisasi atau perusahaan saja, melainkan mengatur diri sendiri dan mengatur hubungan antara dua orang yang juga termasuk manajemen. Sebagai contoh yaitu peran sebagai ibu rumah tangga. Dalam mengurus rumah tangga, ibu mengatur berbagai kebutuhan hidup keluarga, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan lainnya. Di sini, ibu juga sebagai seorang manajer yang mengatur pemasukan dan pengeluaran kebutuhan ekonomi setiap hari. Ibu selalu mencari cara agar kebutuhan dan keperluan rumah tangga tetap dalam kondisi stabil. Dengan demikian, manajemen didefinisikan sebagai seni melakukan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, manajer bekerja untuk mengatur orang lain atau bawahan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 2. Bagi mahasiswa, arti penting mempelajari manajemen bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, manajemen sangatlah penting karena dalam pengertian manajemen salah satunya adalah mengatur diri sendiri, dan dengan belajar manajemen kita dapat memerintahkan atau mengatur diri sendiri kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya untuk bermain, dan kapan waktunya kita belajar ataupun kuliah, termasuk kapan waktunya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Baiklah, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan melalui top management hingga low management, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Saya akan mulai dari top management. Top management adalah mengatur arah dan visi perusahaan dan menentukan keputusan. Kedua, middle management, menerima perintah dari top management dan meneruskan arahan pada low management. Ketiga, low management, melakukan proses produksi dan menghasilkan produk. Manajer sangat penting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Manajer ialah orang yang memberikan perintah dan mengatur apa saja yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Jika terjadi suatu masalah dalam organisasi ataupun perusahaan, para pegawai maupun customer akan langsung komplain pada manajer. Sebagai contoh, manajer dalam suatu organisasi yaitu adalah seorang mandor. Dalam suatu proyek pembangunan sebuah rumah, mandor di sini bertugas untuk memberikan perintah dan mengarahkan para kuli bangunan apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu. Seorang mandor juga bertugas mengawasi para pekerja agar tidak bermalas-malasan. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Jika saya seorang manajer, misalkan saya menjadi manajer di suatu pabrik kue atau roti.
Di masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, tentu saja sangat berpengaruh bagi perusahaan saya dikarenakan pesanan mulai berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama kali yang akan saya lakukan adalah meminta maaf kepada pekerja saya karena dengan berat hati harus mengistirahatkan sebagian pekerja saya. Di sini saya hanya mengistirahatkan, bukan berarti memberhentikan, karena jika suatu saat pandemi COVID-19 telah selesai, para pekerja yang telah saya istirahatkan dapat kembali bekerja di pabrik kembali. Saya mengistirahatkan para pekerja ini dikarenakan untuk memotong biaya memotong modal yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, saya akan memberikan layanan pengantar yang akan langsung ke rumah para pelanggan, jadi mereka tidak perlu untuk keluar rumah, dan tentu saja layanan pengantar ini gratis. Yang ketiga, saya akan membuat video bagaimana kami tetap menjaga kebersihan yang dimulai dengan para pekerja akan dicek terlebih dahulu suhu badannya sebelum masuk ke dalam pabrik, lalu cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dan kaos tangan karet agar kue yang mereka buat tidak langsung bersentuhan dengan tangan, dan video akan diupload ke sosial media yang kami punya seperti Facebook, Instagram, dan maupun YouTube. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya jawab dari tugas UTS yang diberikan dosen saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.